Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Baik ya, insya Allah ya. Ya, alhamdulillah Bunda juga sehat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Ya, Bunda minta satu pemimpin untuk memimpin doanya. Siapa? Ya, boleh, silakan Arif dipimpin doanya. Baik. Terima kasih Arif yang telah memimpin doanya. Sebelum memulai, Bunda akan cek nih kehadiran teman-teman. Bunda absen dulu ya. Yang pertama Abdul Aziz hadir. Fatimah, ya. Zahra, kenapa? Oh, sakit. Mari teman-teman, mari kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Baik. Pekan sebelumnya Bunda telah menjelaskan tentang apa? Ya, tentang gaya. Bunda akan kembali membahas pekan ini. Bunda akan membahas tentang gaya ya. Ya. Sebelumnya ada yang tahu gaya itu apa sih? Nah, Bunda kasih gambar tentang gaya. Ya. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan kepada benda. Ya, di sini ada tarikan, contoh gaya tarikan tentang mendorong dan menarik ya. Macam-macam gaya ada beberapa bagian, yaitu ada gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik, ya banyak ya. Gaya itu termasuk tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan benda ya, itu disebut gaya. Nah, ada di mana gaya sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang terjadi bendanya itu langsung kita sentuh. Ya, contohnya di sini Bunda ada seseorang yang sedang memegang meja. Berarti ini termasuk gaya otot ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada gaya tak disentuh. Contohnya ada gaya gravitasi, gaya magnet. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Ada yang tahu? Ya, benar. Gaya listrik ya, teman-teman, itu tidak bisa kita sentuh ya gayanya ya. Nah, pengukuran gaya dapat dilakukan dengan alat dinamometer ya. Perlu kita dapat mengukur gayanya menggunakan banyak tenaga ya. Semakin besar kita dorong, semakin besar kita melakukan dorongannya, semakin banyak juga kita tenaga yang kita keluarkan ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini contohnya dari kita mendorong dan menarik meja. Nah, di sini kan awalnya benda tersebut kan diam, maka kita dorong. Nah, menggunakan gaya otot kita untuk mendorongnya. Nah, disinilah terjadi perubahan gaya ya, perubahan gaya. Nah, untuk alat pengukur alat gayanya kita menggunakan biasanya dinamometer ya. Nah, untuk mengukur tersebut kita perlu banyak tenaga ya. Semakin besar kita melakukan gayanya, semakin besar pula kita mengeluarkan tenaga tersebut ya. Jadi tergantung kita yang akan mengeluarkan gaya tersebut. Kita mau cepat-cepat biar lebih cepat atau lambat pelan, kita berarti gayanya tidak terlalu kencang. Nah, sebagai salah satu besaran turunan, gaya dapat dilambangkan dengan F, yaitu force,
dengan satuannya Newton. Ya. Begitu ya. Di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, di sini ada sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda ya. Yang ketiga, gaya juga mampu mengubah posisi ya, posisi yang kita pindahkan, posisi benda yang kita pindahkan. Jadi itulah sifat-sifat gaya ya. Rumus gaya yaitu F ya, yaitu gaya sama dengan massa objek M dikali A percepatan ya. Ya. Selanjutnya ada resultan gaya. Resultan gaya merupakan hasil seluruh hasil penjumlahan yang bekerja pada suatu benda ya. Ya. Nah, jadi seluruh benda dapat dikenal pada beberapa gaya. Nah, dari beberapa gaya tersebut dapat dihitung besarannya ya. Paham? Alhamdulillah kalau. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan ya, gaya di sini tidak lepas dari kegiatan manusia ya sehari-hari. Contohnya dari menggerakkan tubuh ya, mendorong benda. Nah, itu juga termasuk dari gaya ya. Jadi gaya itu tidak bisa lepas dari kegiatan manusia, kehidupan sehari-hari manusia ya. Baik teman-teman, Bunda cukupkan ya pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Insya Allah teman-teman paham ya. Kalau ada yang tidak paham, teman-teman bisa menanyakan ke Bunda langsung atau melalui chat WhatsApp ya. Pekan depan Bunda minta teman-teman membuat kelompok ya, menjadi 3 kelompok saja. Nanti teman-teman bisa mencari materi tentang gaya lebih dalam ya. Nanti teman-teman diskusi dengan teman kelompoknya. Teman-teman nanti silakan mempresentasikannya di depan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah teman-teman sudah paham ya yang Bunda jelaskan. Kelompoknya 3 kelompok saja buatnya ya. Nanti Bunda akan bagikan nama-nama kelompoknya kepada teman-teman. Baik ya. Mohon maaf jika Bunda banyak kesalahan. Bunda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.